Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan segala nikmat Allah yang selalu berikan kepada kita semua, juga bentuk wujud karunia Allah atas pertolongannya, di mana kita saat ini bisa mengikuti dalam rangka mengistiqomahkan suatu majelis, ya bahasanya ya Bapak Ibu, ngaji bareng-bareng setiap hari lagi ya. Nggak bosen ya Bu? Bapak mudah-mudahan juga selalu giat dalam mengistiqomahkan untuk selalu belajar dan belajar. Inilah perlunya Bapak Ibu ya, kita ini selalu belajar agar dalam artian bisa menambah suatu pengertian-pengertian yang sangat berguna dan bermanfaat untuk membekali dan untuk membenahi pada diri kita sendiri masing-masing. Perlunya kita selalu dalam mengistiqomahkan untuk ngaji bareng-bareng ini. Juga saudara-saudaraku yang di luar sana, mudah-mudahan selalu dengan diberikan suatu hidayah dan pertolongan Allah, juga karunia Allah, bisa mengikuti dalam pengkajian bersama Bakeng dari Padepokan Budaya Luhur ini. Dengan wujudnya kesemuanya ini Bapak Ibu ya, ini pertanda menunjukkan bahwa kita berkumpul ini dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutlah kalau kita selalu mengagungkan dan memuji kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu dia dengan belas kasih sayangnya, sifat Rahman Rahimnya kepada semua hamba-hamba Allah, dan selalu memberikan petunjuk-petunjuknya secara lahir dan batinianya kepada hamba Allah yang selalu mengikuti akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ini tak terlepas dari pada perjuangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu ya, yang mana beliau adalah Rasul Allah yang selalu memberikan contoh-contoh kepada semua hamba-hamba Allah, khususnya kita adalah orang muslim, selalu diajak kepada jalan-jalan di dalam dinullah atau agama Allah yang hak. Dalam bermuamalah kita menjadikan suatu tujuan yang sangat mulia dalam penerjemahan hidup ini. Mudah-mudahan segala apa yang menjadikan contoh Rasulullah, kita selalu mengitibai Rasulullah, yang akhirnya kita harapkan kita semua semoga selalu semua mendapatkan akan syafaatnya fid dini fad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin.
Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang hadir pada saat ini, manusia itu banyak sekali hal dalam suatu perjalanannya, corak ragamnya. Setiap muamalah seseorang, satu antara lain adalah sangat perbedaan, dalam arti beda dalam laku atau dalam muamalahnya ya. Kadangkala kita juga merasakan, ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bisa sama, suatu contoh, kita menghadapi suatu hal masalah, yang masalah itu sangat rumit dan sangat kita hadapi dengan suatu kesulitan-kesulitan. Akhirnya kita bisa mengambil suatu langkah. Ya contoh aja dah, umpama di daerah tempat kita tinggal, di lingkungan kita kok nggak nyaman ya, umpama ini ya, kita ambil suatu contoh. Akhirnya kadang-kadang kan ada orang akhirnya pindah ke tempat yang lain. Nah, dalam arti pindah ini kalau bahasanya secara Quran kan itu adalah hijrah, atau di al-hadis dikatakan juga hijrah. Jadi hijrah seseorang itu kalau secara definisinya ada dua Bapak Ibu. Hijrah secara muamalah yang zahiriyah dan hijrah dari yang batinnya. Nah, sedikit kita coba untuk nanti menengahkan pada pertemuan saat ini, mengambil suatu tema Bapak Ibu ya. Mbak Keng mencoba mengartikan atau memberikan suatu pop atau judul, yaitu keutamaan hijrah di jalan Allah. Jadi hijrah di jalan Allah itu ada dua ya. Secara kalau kita melihat daripada salah satu kisah tarikhnya Rasulullah adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini secara bahasa syariat itu muamalah yang zahiriyah beserta sahabat dan pengikutnya orang-orang muslimin. Nah, ini contoh Bapak Ibu gambaran yang kita ambil menukil dari sejarah atau tarikhnya Rasulullah. Dan keduanya ada yang secara batin. Makanya mengapa Bageng membuat suatu tema keutamaan hijrah di jalan Allah. Ya, kalau kita istilahnya ingin untuk mengetahui daripada arti hijrah ini bagaimana di jalan Allah, coba kita tengok di dalam kitab suci Al-Quran ya. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudaraku yang di luar sana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana itu kita kadang belajar untuk membaca Al-Quran ya, kita coba itu ada di dalam suatu surat di dalam Quran yang telah disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau telah diberitahukan atau dikabarkan kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia. Dan itu lebih sangat dalam, yang utama adalah kepada seorang hamba Allah yang benar-benar iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, juga iman kepada dalam amal kebaikan. Bagaimana yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran, kalau nggak salah Quran surat Al-Anfal, maaf ya Bapak Ibu, ini coba nanti ketemu di surat Al-Anfal ayat 74.
Seperti biasa, Bageng coba untuk membacakan dan nanti kita gali arti-arti dan maknanya dari ayat ini sebagai kalam Allah. Qallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ada ayat ini bila mana ketemu coba nanti dikoreksi di rumah. Saya potong ya ayat ini. Nah, nanti bisa disambung kepada lanjutannya ayat. Walladzina amanu hajaru wa jahadu fisabilillah. Dan orang-orang hamba-hamba Allah yang benar beriman dan berhijrah ya, serta berjihad pada jalan Allah. Jadi disodorkan atau diutarakan, disampaikan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan mau berhijrah. Ya tadi kan sudah saya contohkan bentuk secara kita pakai bahasa syariat adalah perjalanannya Rasulullah dengan sahabat-sahabat Abu Bakar, ya, dengan sahabat-sahabat yang lain, Umar, Utsman, Ali, kesemuanya ada suatu perintah dari Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Akhirnya dia hijrah secara bersamaan dengan sahabat-sahabatnya, yaitu menuju kepada Madinah. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena di dalam situasi dan kondisinya di Mekah saat itu banyak sangatlah yang mengganggu akan perjuangannya Rasulullah. Karena Rasulullah merasa telah diikuti oleh sekian banyak orang yang pada saat itu sudah masuk Islam, yang akhirnya Allah memberikan suruhan kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Disitulah yang dinamakan dalam bahasa syariahnya. Karena apa? Tadi berhijrah serta berjihad pada jalan Allah. Dalam satu jihad ini adalah dalam arti jahadu atau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syiar-syiar agama yang dia tidak ada pantang lelah, dia selalu sampai menuju kepada Madinah. Nah, ini bentuk satu kalimat secara sudut pandang secara bahasa syariah. Tapi kalau secara bahasa hakikat, kita ambil suatu contoh, kita hijrah kita, batiniah kita dari ingkar kepada iman, ya, dari kemaksiatan yang batin kepada yang baik. Ini juga hijrah dari memperlakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang selalu melanggar akan larangan Allah, kita kembali untuk berhijrah melaksanakan atas perintah Allah. Dari sifat-sifat nafsiyah yang buruk di dalam diri kita, kita berhijrah kepada
sifat-sifat yang baik. Ini juga dalam arti hijrah. Makanya Mbak Geng menyampaikan adalah hijrah, sudut pandangnya ada dua. Secara kisah sejarah tarikhnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah secara pandang sudutnya bahasa syariat. Tapi kalau mengkaji diri, kita kembali bagaimana kita hijrah dan kita berjihad pada jalan Allah. Ya kita selalu mengikuti akan taat Allah dan taat Rasul, mengikuti akan aturan-aturan Allah, juga mengikuti apa yang risalahnya Rasulullah. Berarti kita mau ke jalan Allah adalah benar-benar hati kita ini sampai tingkat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya kita harus menghilangkan apa? Yang dulunya, maaf Bapak Ibu ya, juga saudara-saudaraku yang di luar, mungkin karena kita hidayah belum diberi oleh Allah, kita banyak melakukan hal-hal kesyirikan atau kemusyrikan secara zohar atau secara khafi. Ya, maaf ini cerita kita sedikit untuk menengahkan. Mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang menjadi lebih apa yang kita cintai daripada bentuk materi-materi atau dari yang lain. Yang intinya itu kita hijrahkan juga langsung hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna kita kali ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kesemuanya yang hadir bisa merenungi ya pada hari ini, yang mana saat pengkajian ini benar-benar makna keutamaan hijrah itu sendiri, arti daripada atau aifiah hijrah itu. Nah, dari ayat itu tadi yang Mbak Keng potong, kita coba dilanjutkan dari kelengkapan ayat itu. Saya ulangi dari depan, langsung saya sambung ya. Walladzina ya, jadi walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru au ya laika humul mu'minuna lahum maghfiratu warijatu karim. Ini lengkapnya daripada ayat tadi. Bagaimana wallazina awa'u wa nasorhu aulaika humul mu'minun. Nah, ini adalah dan orang-orang yang memberi. Nah, ini ya ada konteks kinerja yang memberi tempat kediaman. Ini ayat ini bersambung kepada awal yang hijrah secara bahasa syariat tadi, memberikan tempat kediaman ya, dan membuat suatu tindakan pertolongan ya. Di situ akhirnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman ya, karena itu ulaika humul mu'minun. Itu akhirnya kalau orang itu, kita semua Bapak Ibu ya, kita umpamanya ada saudara kita dari jauh yang dia mungkin terjadi hal di dalam kehidupannya, mungkin karena ada hal akhirnya tidak punya rumah, atau mungkin karena rumah itu ada musibah yang besar, terjadi suatu kebakaran, mungkin ini ya hanya suatu kita gambaran, akhirnya kita datang kepada kita. Dan di situ kita memberikan suatu tempat kediaman. Ini adalah perbuatan yang terpuji, yang terbaik, dan membuat suatu tanda wujud pertolongan kepada dia. Selama mengikuti kita, mungkin kita tidak merasa ada beban, walaupun kita memberikan salah satu bentuk materi untuk penghidupannya. Kalau kita menanamkan suatu sifat ini, benar-benar
Allah ini menyintai kepada kita Bapak Ibu. Sungguh benar Allah akan ridho karena sesuai ayat tadi Allah sodorkan. Nah, disitulah aku maghfiratu wa rizqun karim. Mereka ya di situ memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Siapa yang mendapat ampunan dan rezeki yang mulia? Yaitu hamba-hamba Allah yang mau peduli kepada sesama. Ini jelas ya ayat ini. Ayo nanti sama-sama kita coba untuk mengkaji dan merenungi ayat Allah yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Salah satu adalah surat Al-Anfal ayat 74. Disitulah Bapak Ibu makna atau arti daripada hijrah. Jadi perkataan hijrah ini memang sangatlah kita gali benar-benar. Kalau kita tidak ada niatan yang kuat, tidak ada suatu dorongan yang kuat di dalam hati rasa kita untuk memperbaiki dalam perilaku kita, dari banyak melakukan suatu kesalahan, walaupun secara pribadi atau kepada aturan-aturan Allah, di situ banyaklah kita harus merevisi. Kalau kita selalu untuk membenahi diri, akhirnya kita tahu celah-celah di dalam diri kita mana yang baik dan mana yang buruk. Bila mana ada seringnya tertutupnya suatu kesalahan secara zahir dan batin, akhir kita cepat kembali fafiru kepada Allah untuk berhijrah sesuai dalam bahasa kita taat Allah dan taat Rasul. Ini jadi hijrah ada dua, jangan hanya sekedar kita baca secara syariah, tapi ayo kita coba belajar juga masuk kepada bahasa hakikat. Jadi kita dulunya jarang paham mengenal tentang Allah, sekarang kita paham mengenal tentang Allah, seperti yang ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu yang sering-sering Mbak Keng sampaikan. Jadi ini suatu juga hijrah. Yang dulu kita tidak peduli dengan diri kita, kita berbuat maksiat, kita berbuat pokoknya melanggar aturan dinullah atau aturan sesama, hukum-hukum negara. Akhirnya kita contoh kita hijrah. Jadi dulunya kita orang jahat secara dohir, secara dohir kita menjadi orang yang baik. Ini tuh hijrah dari kesirikan kemusyrikan di dalam hati kita. Kita kembali kepada bertauhid kepada Allah. Ini pun salah satu bentuk hijrah. Jadi ayo sama-sama kita ini, karena mengkaji bareng-bareng enak Bapak Ibu, bener. Jadi tidak ada rasa kesombongan, tidak ada rasa merasa diri kita ini bisa sendiri, tidak. Jadi inilah intinya, Bageng selalu bersama-sama Bapak Ibu selalu untuk pembenahan diri dalam mengistiqomahkan dalam suatu pengkajian setiap hari. Akhirnya kita bertambah. Yang bertambah apanya? Keimanan kita, keilmuan yang Allah tunjukkan, ilmu Allah akan membimbing kepada diri kita, karena ilmu adalah nur ya. Kalau nur yang ada di dalam hati kita sudah bersinar, pastilah di dalam kinerja perilaku kita, mungkin kita secara di dalam berinteraksi sesama hamba Allah, sesama makhluk, kita akan berbuat yang baik.
Tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak manusia, karena kita sudah sering membenahi diri. Kalau kita tidak sampai mau membenahi diri, akhirnya kita menjadi orang yang egois. Tidakkah egois adalah itu membuat diri kita menjadi angkuh? Contoh dah, umpama Mbak Keng ini adalah orang yang berilmu, angkuh, tidak mau menerima kritikan, saran, masukan, nasihat dari orang yang lain. Ya ini berarti Mbak Keng masih sangat jahil, ya, karena sifat-sifat yang seperti itu adalah Allah tidak ridho. Tapi kalau kita belajar pembenahan diri, ada seseorang memberikan suatu nasihat, ada seseorang memberikan suatu kritikan atau saran, kita terima dengan hati yang lapang. Ini loh Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang di luar, ayo kita kembali kaji pendirian diri kita. Udahlah, kita kembali kepada untuk memupuk kehidupan ini bermasyarakat. Kita tanamkan jiwa-jiwa yang benar-benar kebaikan. Karena kalau kita selalu melakukan hal yang baik, akhirnya celah-celah yang ada di diri kita ini setan sulit untuk masuk. Tapi kalau kita tidak mau membenahi akan diri kita secara lahir dan batin, contohnya mata yang biasa untuk melihat yang ohe-ohe yang itu ya, yang apa alohai atau yang bakal ya itu, ataupun untuk melihat yang istilahnya larangan agama, akhirnya kita rubah, hijrah, kita pandangkan untuk baca Quran. Ya. Umpama dapat satu ayat, umpama kita, oh ya daripada saya melihat barang-barang yang tidak tentu, udahlah saya lebih baik. Akhirnya kita rajin tiap habis sholat maghrib, istilahnya kita pegang Al-Quran, minta ridho Allah, ya Allah tuntunlah akan diri kami. Akhirnya kita baca di situ alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, sampai seterusnya. Kan ini enak mata kita melihat ayat dan kita mengetahui akan artinya. Kalau nggak paham, ya kita datang kepada ustadz atau kiai, kepada alim ulama, dekatlah. Kalau kita nggak mendekati, mana akan kita tahu? Mau dipikir sendiri ya sulit Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu selalu rajin, kadangkala waktu khatmil Quran ya, waktu istighosah, waktu zikiran ya, kan semua itu ayat-ayat Allah yang kita baca ya. Kadang di kalam kita dalam majelis ya, ini juga selalu mendengarkan ayat-ayat Allah agar kita menambah motivasi di dalam diri kita, kesemangatan di dalam diri kita menuju kepada jalan-jalan Allah. Akhirnya disitulah kita sebagai seorang yang beriman plus ya, kita secara batiniah bertauhid, kita adalah beriman, baru kita masuk di dalam bahasa syariat kita adalah Islam atau Muslim. Nah di situ akhirnya kita paham sesama Muslim, ikhwanul Muslim. Nah, karena Muslim adalah sama-sama saudara kita. Jangan sampai kita itu melecehkan, jangan kita sampai membuat aniaya atau mendolimi ataupun menyudutkan atau meremehkan atau merendahkan. Tapi kita pupuk karena kita satu wadah, adalah Muslim, adalah bersaudara. Alangkah lebih baiknya kalau kita saling dalam artian bisa memberikan suatu kenyamanan kepada sesama Muslim. Contoh disebutkan di dalam petua Rasulullah ya, yang mana coba saya sedikit ambil suatu petuanya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Dalam sebutan Rasulullah itu dipaparkan ya di dalam suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salamal muslimuna min lisanihi. Nah, ini ya, jadi orang muslim adalah
orang atau kaum sama muslimnya itu adalah saudara. Nah itu bisa selamat, seseorang bisa nyaman, sesaudara kita sama muslim adalah dari lesan dan tangan kita. Jadi kalau tangan kita tidak pernah istilah bahasa memukul, melempar atau menunjuk yang kata-kata yang nggak benar dengan lesan-lesan ini, ya. Jadi ibarat sesama muslim, sesama saudara kita, walaupun kepada orang lain, ya, kepada sesama makhluk, kita tanamkan di situ adalah kalau kita merasa itu adalah satu saudara kita semuanya. Pokok wujudnya manusia ini adalah kita gambar secara lahir adalah saudara kita, kecuali dengan perbedaan iman, Islam, ihsan. Ini nanti pembahasannya di lain waktu. Kami ulangi, al muslimu man salamal muslimuna min lisanihi. Jadi seorang muslim itu bisa selamat karena dari lesan dan tangannya. Sedangkan wayadihi wal muhajiru min hajaro manahallahu anhu. Ini terusannya hadis itu. Sedangkan muhajir adalah orang-orang yang istilahnya berhijrah, adalah orang-orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang darinya. Nah ini loh, kalau kita orang muslim ya janganlah kita tinggal. Kalau itu tidak boleh mencuri ya nggak usah mencuri punya saudara kita, atau kita merampok yang tanpa sepengetahuan dan tanpa kita izin. Ini dan kita yang secara batin juga seperti itu. Jangan membuat kita istilahnya mencaci maki kepada saudara kita atau perkataan yang tidak baik, tidak boleh, karena jelas di situ Allah terangkan sambungan hadisnya ini, kata petua Rasulullah, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang darinya. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa Mbak Geng saat ini dalam arti berbagai ngaji bareng-bareng, mudah-mudahan dalam kita merenungi, mentafakuri dalam arti keutamaan hijrah di jalan Allah ini, ayo kita sama-sama benar-benar renung dan masukkan ke dalam perbuatan kita, dalam pola pikir kita, dalam hati kita, dalam rasa kita, kesemuanya. Ayo kita sama-sama terjemahkan dengan baik secara lahir dan batin, mudah-mudahan selalu mendapatkan dalam naungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ada kurang lebihnya Mbak Geng menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur